Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Fajar dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Saya membuat video tentang mata kuliah Supply Chain Management. Saya mengambil judul perubahan peran distribusi dalam rantai pasokan. Apa itu distribusi? Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Distribusi terjadi antara setiap pasangan tahap dalam rantai pasokan. Bahan baku dan komponen dipindahkan dari pemasok ke produsen, sedangkan produk jadi dipindahkan dari produsen ke konsumen akhir, seperti jenis, jumlah, harga, tempat, dan lain sebagainya. Peran distribusi yang pertama, sebagai langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan dan menyimpan produk dari tahap supplier ke tahap konsumen dalam sebuah rantai pasokan. Kedua, distribusi berdampak pada kos dan pengalaman konsumen sehingga mempengaruhi profitabilitas. Proses dalam melakukan desain jaringan memiliki dua fase utama. Fase pertama dengan memvisualisasikan jaringan rantai supply secara luas dengan melihat struktur dari jaringan rantai supply itu sendiri, sehingga struktur rantai supply perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Dalam fase ini perusahaan harus memutuskan jumlah tingkatan dari rantai supply secara keseluruhan dan menentukan peran-peran yang harus dipenuhi untuk setiap tingkatan tersebut. Fase kedua menentukan hal-hal yang ada pada jaringan rantai supply secara lebih spesifik, misalnya menentukan lokasi, kapabilitas, dan kapasitas dari fasilitas yang ada serta alokasi dari perusahaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi desain jaringan distribusi. Dua dimensi yang paling mempengaruhi performa jaringan distribusi adalah kebutuhan konsumen yang dipenuhi atau customer value dan cost yang untuk memenuhi kebutuhan itu disebut cost of customer need. Desain jaringan distribusi haruslah dibandingkan menurut dampaknya pada pelayanan konsumen dan cost yang ditimbulkan dari pelayanan itu. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi sehingga akan berdampak pada berkurangnya keuntungan perusahaan tersebut. Elemen pemenuhan kebutuhan konsumen: yang pertama respon team, kedua produk variety, ketiga produk availability, keempat customer experience, kelima time to market, keenam order visibility, dan yang ketujuh returnability. Dan ini ada elemen cost atau pengeluaran, ada inventory adalah persediaan dalam gudang ataupun stok. Yang kedua informasi adalah pesan atau ucapan, kumpulan pesan yang terdiri dari order, sequence dari simbol. Tiga, ada transportasi, suatu proses pemindahan atau pengangkutan barang untuk menuju tempat lain. Dan ada fasilitas and handling, penggunaan bahan dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan, pengendalian bahan baku. Ya, ini contoh dari aplikasi yang kami buat, yaitu tentang bagaimana membuat pemesanan secara mudah ataupun dengan online. Ini ada yang seperti ini contohnya. Jadi para pemesan ataupun konsumen bisa memilih terlebih dahulu apa-apa saja yang akan dipilih, dan nantinya di sini di kontak terdapat bukti pemesanan ataupun pemesanan
seperti biasa pemesannya harus memilih kodenya mau rasa apa dengan alamatnya di mana. Di sini juga nantinya untuk pemesanan ataupun pengirimannya, pendistribusiannya, dalam pengiriman kami bisa melacak sudah di manakah pengiriman itu terantar atau belum, seperti itu. Dan rasanya juga rasa-rasa dari produk kami juga sudah lengkap di sini dengan harga. Oke. Ya, cukup sekian dari aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.